Pernahkah Anda mendengar ada orang yang berdebat soal hukum ziarah kubur sampai muka merah dan urat leher tegang, tapi ujungnya malah bikin ketawa? Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya kalau Abu Nawas, si cerdas nan kocak, bertemu dengan seorang ulama Wahabi yang sangat serius membahas hukum ziarah kubur? Nah, kisah kali ini bakal bikin Anda mikir, tapi sambil senyum-senyum sendiri. Sebelum lanjut ke kisahnya, jangan lupa ya, klik tombol like, komen, dan subscribe. Semoga Anda semua yang menonton diberikan umur panjang, rejeki yang berkah, hati yang lapang, dan ilmu yang bermanfaat. Mari kita tonton sampai selesai, karena di akhir kisah ini ada pelajaran lucu tapi dalam yang sering luput dari kita. Suatu siang di kota Baghdad yang ramai, matahari bersinar cerah dan angin gurun berhembus lembut membawa aroma roti panggang dari toko-toko kecil di pinggir jalan. Abu Nawas, si penyair cerdas nan nyentrik itu, sedang berjalan santai menyusuri pasar. Seperti biasa, wajahnya tenang, langkahnya pelan, dan matanya jeli memperhatikan tingkah orang-orang di sekitarnya. Ia baru saja membeli segelas susu kambing dan sepotong roti hangat. Nikmat sekali hidup ini, gumamnya sambil duduk di pinggir kedai. Namun, kedamaian Abu Nawas tak berlangsung lama. Dari kejauhan, terdengar suara keras seperti orang yang sedang berdebat. Semakin lama, semakin ramai, sampai beberapa pedagang ikut berhenti menjajakan dagangannya. Abu Nawas yang terkenal kepo tingkat tinggi langsung menegakkan badan. Wah, ada yang seru nih. Jangan-jangan ini debat soal harga bawang lagi, pikirnya sambil tersenyum jahil. Ia pun berdiri dan melangkah pelan menuju sumber suara. Ternyata bukan soal harga bawang. Di sana, dua orang tampak berdebat sengit soal hal yang lebih berat, yaitu hukum ziarah kubur. Yang satu, seorang ulama muda berwajah serius dengan janggut rapi dan jubah putih bersih. Suaranya lantang dan berapi-api, seolah-olah sedang berkhitbah di depan ribuan orang. Sedangkan yang satu lagi, seorang pria tua sederhana, berbaju kusam, tapi hatinya tenang, mencoba menjelaskan dengan lembut. Ziarah kubur itu bid'ah, tidak boleh. Itu perbuatan yang bisa menjerumuskan ke jalan yang salah, teriak ulama muda itu dengan tangan menunjuk-nunjuk. Si pria tua menunduk sopan, menjawab pelan. Tapi bukankah Nabi sendiri pernah berziarah dan mendoakan orang yang telah wafat? Berbeda, jawab ulama muda dengan cepat. Zaman sekarang banyak orang salah niat. Mereka datang bukan untuk mendoakan, tapi untuk meminta sesuatu pada yang sudah tiada. Abu Nawas yang dari tadi memperhatikan mulai tersenyum lebar. Ini bahan menarik untuk mikir dan mungkin sedikit bercanda, gumamnya sambil kiu. Ia tahu topik ini sangat sensitif, tapi juga bisa jadi pelajaran besar bila dibahas dengan kepala dingin. Lagi pula, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas yang pandai mengubah perdebatan panas menjadi hiburan penuh hikmah? Ia pun pura-pura membeli kurma dari pedagang di dekat sana. Padahal tujuannya jelas, menguping sambil mencari celah untuk ikut nimbrung. 3 dirham saja ya, katanya sambil menimbang kurma di tangan, tapi matanya tak lepas dari dua orang yang masih berdebat. Ulama muda itu semakin bersemangat. Saudaraku, orang yang mendatangi kubur lalu berdoa, itu seperti meminta pertolongan kepada selain Tuhan. Bukankah itu berbahaya? Si pria tua menjawab sabar. Kalau begitu, apakah orang yang berdoa di rumah sambil mengingat orang tuanya juga salah? Padahal tujuannya sama, untuk mengenang dan mendoakan. Suasana pasar mendadak senyap. Orang-orang berhenti bekerja. Pedagang buah, penjual kain, bahkan anak-anak yang sedang bermain berhenti dan memperhatikan. Beberapa bisik-bisik di antara mereka, wah, ini debat ulama, jangan-jangan bakal panjang nih. Aku penasaran, siapa yang menang? Itu Abu Nawas tuh, dia pasti bakal bikin rusuh. Abu Nawas mengusap dagunya. Ia tahu kalau ia ikut bicara sekarang, suasana bisa makin menarik, tapi ia menahan diri dulu. Ia ingin mengamati, mencari titik di mana ia bisa masuk dengan pertanyaan yang cerdas tapi lucu. Debat seperti ini harus disajikan dengan bumbu humor, bisiknya dalam hati.
biar enak dicerna dan gak bikin dahi berkerut. Ulama muda itu kini makin lantang. Orang-orang zaman sekarang terlalu mudah meniru hal-hal yang tidak diajarkan. Kalau terus dibiarkan, bisa-bisa mereka menyembah kubur. Abu Nawas hampir tersedak kurmanya. Ia cepat-cepat menelan dan berdehembelan. Menyembah kubur? Wah, aku baru tahu kubur bisa dijadikan sesembahan. Apa perlu aku tanya kuburnya dulu setuju atau tidak? Batinnya geli. Lalu ia mulai berjalan mendekat, membawa wajah penasaran khas dirinya. "Wahai Tuan Ulama," katanya sopan sambil mengangkat tangan seolah meminta izin bicara, "boleh aku ikut mendengar dan mungkin bertanya sedikit? Aku cuma rakyat biasa yang suka belajar." Ulama muda menatapnya dengan tatapan tegas. "Silakan, tapi jangan mengganggu." Abu Nawas menunduk hormat. "Baik, aku tidak akan mengganggu, paling cuma menambah bingung sedikit," ujarnya pelan, membuat beberapa pedagang menahan tawa. Sementara itu, suasana pasar semakin ramai. Beberapa orang naik ke atas peti kayu supaya bisa melihat dengan jelas. Seorang penjual teh mulai membagikan minuman gratis, bukan karena dermawan, tapi karena tahu suasana akan lama dan seru. Kalau Abu Nawas sudah datang, debat apapun bisa berubah jadi pertunjukan, katanya sambil tertawa kecil. Di tengah kerumunan itu, Abu Nawas duduk di atas batu menatap ulama muda itu dengan wajah serius pura-pura. Tapi di dalam kepalanya, ia sudah menyiapkan 100 pertanyaan jahil dan menggelitik. Ia ingin tahu sejauh mana sang ulama mampu menjelaskan dengan logika yang tenang, bukan hanya dengan amarah. Gumamnya Abu Nawas. Kadang yang terlalu keras bicara malah tidak mendengar isi hatinya sendiri. Tapi tak apa, hari ini aku akan jadi murid yang nakal, tapi sopan. Orang-orang di sekitar berbisik, "Waduh, kalau Abu Nawas sudah bicara, pasti ada kejutan nih." Benar saja. Tanpa disadari siapapun, debat itu baru saja berubah arah. Kini bukan lagi tentang siapa yang benar, tapi tentang siapa yang lebih sabar, lebih bijak, dan tentu saja siapa yang lebih lucu. Abu Nawas menatap langit Baghdad yang biru, tersenyum kecil lalu berkata dalam hati, "Ilmu memang penting, tapi kalau disampaikan dengan wajah muram, siapa yang mau mendengarkan?" Dan begitulah awal mula kisah lucu tapi penuh makna ini bermula dari sebuah pasar sederhana, dari roti hangat dan segelas susu, dari tawa kecil seorang bijak bernama Abu Nawas yang siap mengubah debat tegang menjadi pelajaran ringan penuh tawa. Hari mulai beranjak siang, matahari Baghdad makin terik, tapi suasana di pasar justru makin panas karena perdebatan yang belum juga reda. Abu Nawas duduk santai di pinggir kerumunan sambil memainkan tasbih kayu kecilnya. Ia memperhatikan ulama muda yang berdiri di tengah lingkaran orang-orang. Dari gayanya, terlihat jelas, ini orang tidak main-main kalau bicara soal agama. Semua kata keluar dengan nada tinggi, seperti sedang khutbah Jumat 3 kali seminggu. Ulama itu tampak bersemangat luar biasa. Jubahnya putih mengkilap, janggutnya rapi seperti sisir baru, dan sorot matanya tajam seakan bisa menembus hati orang yang sedang mendengarkan. "Wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian berziarah ke kubur untuk berdoa. Itu bisa menyeret pada perbuatan yang tidak diajarkan. Mintalah hanya kepada Tuhan yang Maha Hidup." Orang-orang di sekitarnya mengangguk-angguk, sebagian karena paham, sebagian lagi karena takut. Suara ulama itu seperti genderang perang yang tidak ada tombol volume down-nya. Bahkan kambing milik pedagang daging di sebelah pasar pun sempat berhenti mengunyah lumput, mungkin ikut tertekan suasananya. Abu Nawas yang masih duduk di bawah pohon kurma tersenyum tipis. Ia tahu ulama seperti ini sebenarnya niatnya baik, ingin meluruskan umat. Tapi cara menyampaikannya terlalu kaku, seperti roti yang dibiarkan semalaman tanpa dipanaskan. Kalau roti saja perlu dilembutkan dengan air, pikir Abu Nawas, maka ilmu pun sebaiknya dilembutkan dengan senyum. Namun ulama muda itu terus berbicara. Tangannya bergerak-gerak, suaranya makin keras, bahkan beberapa kalimatnya terdengar seperti lontaran petir. Orang-orang yang datang ke kubur, lalu memohon sesuatu kepada orang mati, itu sesat. Tidak ada manfaatnya datang ke sana. Bukankah doa bisa langsung dipanjatkan dari rumah? Katanya tegas. Abu Nawas mengelus dagu. Wah, kalau begitu, berarti kalau aku ingin menghormati guruku yang sudah wafat, aku cukup kirim salam lewat merpati, bisiknya pelan. Beberapa orang yang duduk di dekatnya nyengir menahan tawa. Mereka tahu kalau Abu Nawas sudah mulai bicara pelan-pelan begitu, sebentar lagi akan ada sesuatu yang seru. Sementara itu ulama muda itu semakin emosional. Ingatlah wahai kaum muslimin,
Jangan sampai kalian tergelincir hanya karena tradisi turun-temurun yang tidak jelas dalilnya. Hati-hati, syirik bisa datang tanpa disadari. Abu Nawas mengangguk-angguk pura-pura serius. Benar juga, syirik bisa datang tanpa disadari. Tapi lapar juga datang tanpa diundang. Dan aku lebih takut lapar daripada syirik yang belum tentu datang, tambahnya pelan, membuat seorang pedagang kurma hampir tersedak karena menahan tawa. Tak lama kemudian, ulama itu memandang ke arah Abu Nawas yang duduk di bawah pohon. "Engkau, yang dari tadi tersenyum-senyum, apakah engkau tidak takut dengan apa yang aku sampaikan?" Katanya dengan nada agak menantang. Abu Nawas berdiri perlahan, menepuk-nepuk bajunya yang berdebu. "Takut, tentu saja takut, Tuan," katanya lembut. "Saya takut kalau mendengar suara Tuan terlalu lama, telingaku kebas, dan kurmaku jadi kering sebelum sempat dimakan." Kerumunan meledak tertawa. Tapi Abu Nawas cepat-cepat mengangkat tangan dan berkata, "Tenang Tuan Ulama, jangan marah dulu. Saya cuma bercanda untuk mencairkan suasana. Soalnya kalau ilmu disampaikan dengan senyum, orang lebih mudah menerima." Ulama itu menarik napas panjang, ia menatap Abu Nawas dengan mata tajam tapi berusaha menahan amarah. "Kau siapa sebenarnya wahai lelaki aneh yang suka tersenyum?" Abu Nawas menjawab santai, "Hanya seorang pencari ilmu yang tidak tahan kalau ilmu disampaikan seperti sedang berperang." Beberapa orang kembali tertawa kecil. Suasana yang tadinya tegang mulai mencair sedikit. "Baiklah," kata ulama itu lagi, "jika kau ingin tahu, aku hanya ingin memperingatkan orang-orang agar tidak tersesat. Banyak yang pergi ke kuburan lalu mengusap batu nisan, bahkan membawa bunga, seakan-akan kubur itu tempat ajaib." Abu Nawas menatapnya dengan wajah polos. "Oh, jadi masalahnya di usapan dan bunga?" tanyanya. "Iya," jawab ulama itu tegas. "Kalau begitu," kata Abu Nawas sambil menggaruk kepala, "apakah orang yang mengusap meja makan sambil bersyukur karena kenyang juga dianggap sesat? Padahal sama-sama bersyukur atas yang sudah diberikan." Tawa pecah lagi di pasar. Beberapa orang sampai menepuk paha saking lucunya. Ulama itu memutar bola matanya dan berkata dalam hati, "Kenapa aku merasa dikerjai orang ini?" Namun Abu Nawas tetap menjaga adabnya. Ia tidak mengejek, hanya mengemas logika dalam bentuk humor. "Tuan Ulama," katanya pelan, "saya paham maksud Anda. Anda ingin menjaga kemurnian keyakinan umat. Tapi mungkin cara menyampaikannya perlu sedikit, ya, dimaniskan. Kalau semua orang dimarahi terus, nanti pasar sepi, pedagang sedih, dan bahkan kubur pun merasa dituduh tanpa pembelaan." Kerumunan lagi-lagi tertawa, tapi kali ini lebih lembut karena mereka mulai sadar. Di balik kelucuannya, ucapan Abu Nawas mengandung makna. Ulama itu mulai melunak. Ia melipat tangan dan berkata, "Kau bicara pandai, tapi jangan sampai menyesatkan orang." Abu Nawas menunduk sopan. "Saya hanya ingin belajar, Tuan. Kalau saya salah, tolong luruskan. Tapi kalau saya benar sedikit, jangan diputar jadi salah juga. Ilmu itu seperti air, mengalirnya pelan, bukan disiram pakai ember panas." Kerumunan mengangguk pelan. Bahkan beberapa anak muda yang awalnya tertawa kini mulai serius mendengarkan. Ulama muda itu pun tampak mulai berpikir. Ia sadar, mungkin kata-katanya memang keras, sementara Abu Nawas datang dengan cara lembut tapi tetap menghormati. Di ujung perdebatan kecil itu, Abu Nawas menatap wajah ulama muda itu sambil tersenyum ramah. "Tuan, izinkan aku duduk dan mendengarkan lebih banyak. Siapa tahu aku bisa belajar dari ucapanmu dan kau juga bisa belajar dari ketenanganku." Seketika pasar hening, lalu seseorang bertepuk tangan disusul tawa kecil yang berbaur kagum. Ulama itu akhirnya tersenyum tipis, senyum pertama yang muncul sejak ia berdiri di tengah pasar pagi itu. Dan disitulah awal hubungan aneh tapi menarik antara Abu Nawas yang santai dan ulama muda yang serius mulai. Satu mewakili logika yang lembut, satu mewakili ketegasan yang kaku. Dua dunia yang berbeda, tapi sama-sama ingin mencari kebenaran. Hanya saja, satu lebih suka menegur dengan petir, yang lain lebih suka mengajarkan lewat tawa. Kerumunan pasar Baghdad masih ramai. Suara pedagang sesekali terdengar memanggil pembeli, tapi sebagian besar warga sudah sibuk menonton tontonan tak resmi, yaitu debat terbuka antara Abu Nawas dan ulama serius. Bahkan penjual kambing pun lupa menagih utang pelanggannya karena lebih asik menyimak ucapan Abu Nawas yang mulai membuka percakapan dengan senyum khasnya. Abu Nawas berdiri tenang, tangannya menenteng kurma dan segelas susu kambing yang belum habis diminum. "Tuan Ulama," katanya dengan nada lembut tapi berisi, "bolehkah aku bertanya sesuatu? Hanya satu pertanyaan sederhana, tapi mungkin jawabannya agak panjang." Sang ulama menghela napas dalam lalu mengangguk. "Baiklah, bertanyalah, tapi jangan memelintir kata-kataku seperti yang biasa kau lakukan, wahai Abu Nawas."
Abu Nawas menunduk hormat. "Saya janji Tuan, kali ini saya akan jadi murid yang sopan. Paling nanti sedikit nakal, tapi tetap sopan," ujarnya sambil menyeringai kecil. Orang-orang di pasar menahan tawa. Lalu ia berkata dengan nada penuh rasa ingin tahu, "Tuan Ulama, jika seseorang berdoa di kuburan dianggap salah, bagaimana dengan orang yang berdoa di rumah, tapi rumahnya dibangun di atas tanah bekas kuburan?" Ulama itu langsung kaget. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab santai, "Bukankah di Baghdad ini banyak rumah yang dulunya tanah makam tua? Kalau begitu, apakah setiap doa di rumah itu tidak sah? Karena siapa tahu di bawah lantai rumahnya ada tulang belulang orang sulih." Kerumunan pasar tertawang naka, tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia menegakkan tubuhnya dan melanjutkan. Atau mungkin kita perlu buat daftar tanah mana yang pernah jadi kubur, supaya kita tahu harus berdoa di mana. Ulama itu tampak berpikir keras. Bibirnya terbuka, tapi tak langsung menjawab. "Berbeda," katanya akhirnya. "Yang dimaksud itu adalah niat dan tempatnya, Abu Nawas. Kalau seseorang pergi ke kubur dengan niat berdoa di situ, itu bisa membuka peluang kesalahan." Abu Nawas tersenyum lebar. "Oh, jadi yang salah bukan doanya, tapi koordinat GPS-nya," katanya polos. Seluruh pasar tertawa lagi. Bahkan seorang penjual teh menumpahkan cangkirnya karena terlalu ngaka. "Tapi tenang Tuan," lanjut Abu Nawas. "Saya tidak bermaksud mengejek. Saya hanya ingin memastikan bahwa dalam beragama, yang penting itu niat, bukan tempat. Karena kalau tempat yang disalahkan, nanti orang takut berdoa dimanapun. Takut salah lokasi." Ulama itu mulai sedikit gugup. Ia tahu Abu Nawas tidak bicara kosong. Meski dengan canda, perkataannya punya logika tajam seperti pisau yang dibungkus bunga. Abu Nawas melanjutkan, "Saya ini hanya rakyat biasa Tuan. Kadang saya ke kubur untuk mendoakan ibu saya. Kadang saya hanya duduk diam, membaca ayat-ayat dan mengenang masa kecilku. Apakah itu salah?" "Tentu tidak, asal tidak memohon pada yang sudah meninggal." "Loh, memohon saja saya jarang, apalagi minta. Kalau saya datang, biasanya saya hanya bilang, 'Bu, doakan anakmu yang nakal ini supaya cepat sadar.' Itu pun saya tahu beliau tidak bisa menjawab, tapi saya merasa tenang. Apa itu juga salah?" Seketika, suasana menjadi hening. Tak ada yang berani bersuara. Lalu terdengar suara seorang pedagang tua dari belakang, "Betul juga Tuan Ulama, kalau niatnya mendoakan apa salahnya datang?" Ulama itu mulai berkeringat. Ia mengusap dahinya, berusaha mengatur kata-kata. Tapi sebelum sempat menjawab, Abu Nawas sudah menambahkan kalimat yang membuat semua orang tertawa sekaligus berpikir. "Kalau berdoa di kubur dibilang salah, berarti saya juga salah kalau berdoa di pasar, karena banyak harga yang mati di sini." Gelak tawa kembali meledak. Tapi berbeda dari sebelumnya, tawa kali ini diiringi rasa kagum. Orang-orang tahu, di balik kejenakaan itu, Abu Nawas sebenarnya sedang menyampaikan pelajaran. Jangan menilai ibadah orang dari tampilan luar atau tempatnya saja. Ulama itu mencoba membalas. "Abu Nawas, kamu ini pandai bicara, tapi berhati-hatilah. Banyak orang menyesatkan dengan logika seperti itu." Abu Nawas menatapnya dengan wajah lembut. "Tuhan, saya tidak sedang menyesatkan. Saya hanya mengingatkan bahwa Tuhan lebih besar dari tempat dan arah. Kalau niat seseorang untuk berdoa baik, meski dia berdiri di pasar, Tuhan tahu isi hatinya." Kerumunan bersorak pelan. Beberapa orang mengangguk. Bahkan ada yang berkata, "Benar juga, kita terlalu sering ribut soal cara, tapi lupa pada rasa." Ulama itu menatap Abu Nawas lama. "Kau berbicara dengan lidah yang ringan tapi isinya berat." "Ah, Tuan Ulama, saya hanya ingin dunia ini sedikit lebih damai. Kalau setiap orang berdebat tanpa senyum, bumi ini bisa penuh kerutan seperti wajah saya." Tawa pun kembali pecah. Namun ulama itu kini ikut tersenyum, meski kecil. Ia mulai sadar bahwa Abu Nawas tidak sedang mengolok-ngolok, tapi sedang mengajak berpikir dengan cara yang menyenangkan. Abu Nawas melanjutkan, "Kadang saya heran Tuan, orang suka sekali ribut soal kubur, padahal nanti semua juga ke sana. Seharusnya kita siapkan hati untuk tenang, bukan otot untuk debat."
Kerumunan mengangguk. Beberapa orang bahkan berbisik, "Masya Allah, lucu tapi benar juga ya." Abu Nawas menatap langit Baghdad yang mulai sedikit berawan. Lalu ia berkata pelan, "Tuan Ulama, ilmu tanpa kasih sayang itu seperti pedang tanpa sarung, tajam tapi mudah melukai. Tapi ilmu yang dibungkus senyum, insya Allah bisa menyejukkan siapapun." Ulama itu terdiam lama. Ia tidak marah, tidak juga tersenyum lebar. Tapi sorot matanya berubah, dari tajam menjadi lembut. "Abu Nawas," katanya lirih, "kau benar, mungkin aku terlalu keras, tapi aku hanya takut orang salah jalan." Abu Nawas mengangguk. "Ketakutanmu mulia Tuan, tapi jangan biarkan takut itu menutupi cahaya kebijaksanaan." Orang-orang bertepuk tangan. Seorang anak kecil berlari membawa roti dan berkata, "Ini untuk Abu Nawas, ceritanya seru banget." Abu Nawas menerima roti itu, tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Nak. Kalau nanti kau besar, jangan suka berdebat keras-keras. Debat itu seperti teh. Kalau terlalu panas, orang enggan meneguknya. Tapi kalau hangat, semua mau mencicipinya." Dan begitu, debat yang awalnya tegang mulai berubah jadi tawa. Orang-orang kembali ke dagangannya dengan hati ringan. Ulama muda itu pun tersenyum malu tapi lega. Sementara Abu Nawas, dengan gaya khasnya, meneguk susu kambing yang sudah hampir habis dan bergumam pelan. Ilmu itu seperti minum susu. Kalau diminum sambil marah, malah tersedak. Tapi kalau sambil tenang, jadi nikmat. Setelah perdebatan itu, suasana pasar Baghdad berubah. Orang-orang mulai memandang Abu Nawas bukan hanya sebagai pelawak kampung yang suka menggoda para ulama, tapi juga sebagai sosok bijak yang mampu menyentuh hati dengan logika jenaka. Kabar tentang perdebatan paling lucu tapi penuh hikmah itu pun menyebar sampai ke telinga wazir istana. Beberapa hari kemudian, seorang utusan datang menemui Abu Nawas di rumah sederhananya. "Abu Nawas," kata utusan itu dengan hormat, "Paduka Harun ar-Rasyid ingin mendengar langsung cara berpikirmu yang aneh tapi penuh makna itu. Ia ingin mengujimu, tapi dengan cara yang bersahabat." Abu Nawas menatap utusan itu sambil tersenyum. "Kalau ujian ini ada hadiahnya, saya ikut. Tapi kalau hadiahnya cuma pujian, saya tidur saja di rumah," katanya ringan. Utusan itu tertawa. "Tenang, katanya kalau kamu menjawab dengan baik, akan ada hadiah." Mendengar kata hadiah, Abu Nawas langsung bangkit. "Baiklah, ayo kita ke istana sekarang juga. Siapa tahu hadiahnya bukan sekedar kata-kata." Sesampai di istana, Harun ar-Rasyid sudah menunggu di balai rum megah. Wajahnya berseri, tapi matanya menyimpan rasa penasaran. "Abu Nawas," katanya, "aku mendengar banyak cerita tentang kecerdikanmu, tapi aku ingin mengujimu sendiri. Siapkah engkau?" "Siap, Paduka, tapi izinkan saya bertanya dulu. Kalau saya kalah, apakah saya akan dimarahi?" "Tidak. Kalau saya menang, apakah saya boleh minta hadiah kecil?" "Boleh," jawab Harun sambil tersenyum. "Kalau begitu, saya siap 2 kali lipat." Semua yang hadir tertawa. Khalifah kemudian bertanya, "Baiklah, begini pertanyaannya. Menurutmu, mana yang lebih dulu ada, ayam atau telur?" Seluruh ruangan langsung hening. Pertanyaan itu sederhana tapi membingungkan banyak orang sejak zaman dulu. Para ulama, filsuf dan ilmuwan sering memperdebatkannya. Tapi Abu Nawas hanya garuk kepala, menatap langit-langit istana, lalu tersenyum lebar. "Paduka," katanya pelan, "jawabannya tergantung siapa yang duluan lapar." Semua orang di ruangan tertawa keras. Harun al-Rasyid sampai menepuk lututnya sambil berkata, "Wahai Abu Nawas, maksudmu apa itu?" Abu Nawas menjelaskan dengan tenang, "Kalau yang lapar duluan adalah manusia, maka ayam pasti duluan karena bisa dimasak. Tapi kalau yang lapar adalah ayam, maka telur duluan karena dia yang akan dimakan." Gelak tawa pecah lagi, tapi sang khalifah mengangkat tangan untuk tenang. "Jadi maksudmu semuanya tergantung keadaan?" "Tepat sekali, Paduka," kata Abu Nawas. "Banyak hal di dunia ini tidak perlu diperdebatkan mati-matian. Kadang jawabannya bergantung pada siapa yang melihat dan dari sisi mana kita berdiri." Khalifah terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kau benar, Abu Nawas,"
Kadang orang terlalu sibuk mencari siapa yang benar, padahal yang perlu dicari adalah bagaimana caranya agar tidak salah paham. Abu Nawas menunduk hormat. Itulah sebabnya saya sering bercanda, Paduka. Karena kalau saya bicara serius, orang akan berdebat. Tapi kalau saya bicara sambil tertawa, mereka justru berpikir. Sang Khalifah tersenyum lebar. Kau memang aneh, tapi menyenangkan. Namun belum selesai tawa itu, tiba-tiba wazir istana menimpali, Paduka, izinkan hamba menanyakan satu hal juga pada Abu Nawas. Siapa yang lebih penting, orang pandai atau orang jujur? Abu Nawas menatap wazir dengan mata setengah menyipit. Wah, ini jebakan halus. Tapi baiklah. Ia berjalan pelan ke tengah ruangan, mengambil kendi air lalu berkata, orang pandai tanpa kejujuran itu seperti kendi tanpa air, cantik dari luar, tapi tak berguna saat dibutuhkan. Wazir terdiam, Khalifah mengangguk pelan. Lalu bagaimana dengan orang jujur tapi tidak pandai? Tanya wazir lagi. Abu Nawas tersenyum. Itu seperti air tanpa kendi, bisa diminum siapa saja, tapi cepat tumpah kalau tidak dijaga. Jadi sebaiknya dua-duanya disatukan. Kendi berisi air, jujur dan pandai, barulah hidup bisa bermanfaat. Khalifah bangkit dan menepuk bahu Abu Nawas. Kau memang luar biasa. Dengan canda sederhana, kau bisa memberi pelajaran dalam. Abu Nawas menunduk. Terima kasih, Paduka. Tapi saya sebenarnya hanya berbicara seperti rakyat biasa. Kalau saya bicara seperti ulama, nanti dikira sok pintar. Kalau saya bicara seperti badut, orang justru senang mendengarkan. Semua yang hadir tertawa lagi. Tiba-tiba Harun al-Rashid berkata, baiklah, karena kau sudah menjawab dengan bijak, aku akan memberimu hadiah. Apa yang kau inginkan? Abu Nawas berpura-pura berpikir keras lalu menjawab, Paduka, saya tidak meminta banyak. Saya hanya meminta satu hal. Jangan pernah larang saya tertawa di istana. Sang Khalifah tertawa terbahak-bahak. Permintaan yang aneh. Tapi baiklah, aku kabulkan. Abu Nawas menunduk lalu berkata, karena kalau istana kehilangan tawa, maka hilanglah separuh kebijaksanaan. Semua terdiam sejenak lalu bertepuk tangan. Kata-kata itu menembus hati. Sebab memang benar, tawa yang tulus bisa menjaga hati dari kesombongan dan kemarahan. Dan sejak hari itu, Harun al-Rashid tak lagi memandang Abu Nawas hanya sebagai penghibur istana. Ia mulai menganggapnya sebagai cermin. Sederhana, tapi jujur. Sebab logika Abu Nawas mungkin aneh, tapi justru di sanalah letak kebijaksanaan. Ia mengajari orang berpikir tanpa merasa paling benar dan tertawa tanpa melukai siapapun. Keesokan harinya, suasana Baghdad kembali ramai dengan gosip baru. Abu Nawas berdebat dengan ulama muda, kata seorang pedagang sayur. Tapi yang lucunya, debatnya malah bikin semua orang tertawa, sambung penjual roti sambil menepuk lututnya. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Tak butuh waktu lama, Abu Nawas kembali menjadi bintang di pasar. Orang-orang menunggu-nunggu kehadirannya, seperti menunggu pertunjukan keliling. Dan benar saja, pagi itu, Abu Nawas datang dengan senyum lebar dan langkah ringan. Di tangannya ada tongkat kayu, dan di bahunya tergantung tas kecil berisi buku catatan, pena bulu, dan sepotong roti. Hari yang indah untuk sedikit berpikir dan banyak tertawa, katanya sambil menatap langit biru Baghdad. Belum sempat ia duduk, ulama muda yang kemarin berdebat dengannya tiba-tiba muncul lagi di tengah kerumunan. Kali ini wajahnya tampak lebih tenang, tapi matanya masih penuh semangat. Abu Nawas, serunya lantang. Aku ingin melanjutkan perdebatan kita kemarin. Masih banyak hal yang belum selesai. Orang-orang langsung bersorak, nah, ini dia yang kami tunggu-tunggu. Penjual teh bergegas menyiapkan air panas. Penjual kurma menggantungkan papan bertuliskan diskon spesial untuk penonton debat Abu Nawas. Suasana pasar berubah jadi seperti arena pertunjukan rakyat. Abu Nawas menatap ulama muda itu dengan santai. Wahai tuan ulama, katanya sambil tersenyum, aku tak masalah berdebat, asal jangan terlalu serius. Karena kalau terlalu serius, nanti otak kita kepanasan sebelum tehnya sempat dingin. Kerumunan pun tertawa. Tapi ulama muda itu menjawab dengan sopan. Baiklah, aku janji hari ini tak akan marah. Aku ingin membahas satu hal saja, niat orang saat berziarah kubur. Abu Nawas mengangguk-angguk pelan. Topik yang berat kalau dibawa ke mimbar, tapi bisa jadi ringan kalau dibawa ke hati. Ia pun duduk di atas peti kayu, menatap ulama muda itu dengan wajah polos, namun penuh rasa ingin tahu. Silakan jelaskan tuan ulama, aku siap mendengar. Ulama itu mulai berbicara dengan nada lembut. Abu Nawas, ziarah kubur itu tidak salah kalau tujuannya benar. Tapi banyak orang datang ke makam dengan harapan aneh, meminta rizki, jodoh, bahkan ingin cepat naik pangkat.
Itu yang harus diluruskan. Abu Nawas mengangguk-angguk. Benar juga. Tapi kalau ada orang datang ke makam hanya untuk mengingat mati, apakah itu juga salah? Tidak, jawab ulama itu. Kalau datang untuk mendoakan keluarganya, itu baik, jawab ulama itu lagi. Kalau datang karena kangen sama ayahnya yang sudah wafat dan cuma ingin duduk di sana sambil berdoa pelan, ulama itu berpikir sejenak lalu menjawab, itu juga tidak salah. Abu Nawas tersenyum nakal. Nah, jadi sebenarnya yang salah bukan ziarahnya, tapi niatnya kan? Kerumunan bersorak, betul, betul. Ulama itu mengangguk, agak tersipu. Iya, begitu maksudku. Alhamdulillah, kata Abu Nawas dengan nada lega. Aku kira tadi kita akan berdebat 3 hari 3 malam sampai pasar tutup. Orang-orang tertawa terbahak-bahak, tapi Abu Nawas belum selesai. Ia menatap ulama muda itu dengan tatapan usil khasnya. Tapi Tuan Ulama, kalau saya datang ke makam cuma untuk mengingat bahwa saya juga akan mati suatu hari nanti, apakah itu juga salah? Tidak, jawab sang ulama. Kalau begitu, lanjut Abu Nawas, bolehkah saya datang ke rumahmu untuk mengingat bahwa saya juga bisa jadi alim kalau rajin belajar? Kerumunan langsung meledak tawa. Sang ulama sampai menahan senyum sambil menggeleng. Abu Nawas, kau ini memang susah ditebak. Abu Nawas berdiri sambil menunjuk kerumunan. Lihat, wahai saudara-saudaraku, banyak orang berdebat hanya karena perbedaan cara pandang. Padahal ujungnya sama, semua ingin berbuat baik. Orang-orang mengangguk. Bahkan sang ulama muda tersenyum lebar. Ia sadar, perdebatan mereka kali ini justru menenangkan hati banyak orang. Tiba-tiba, seorang pedagang tempe, maksudnya pedagang kacang Arab, nyeletuk. Abu Nawas, jadi kalau aku ziarah ke makam orang tuaku sambil bawa teh manis buat diminum sendiri, itu salah nggak? Abu Nawas tertawa. Kalau diminum sendiri sih tidak apa-apa. Yang salah itu kalau tehnya diminum sampai tumpah ke nisan. Seluruh pasar kembali tertawa keras. Ulama muda akhirnya berkata, Abu Nawas, aku akui, caramu menyampaikan ilmu memang tidak seperti ulama lain. Tapi entah kenapa, dengan candamu, banyak hati yang jadi tenang. Abu Nawas menunduk. Karena ilmu tanpa senyum bisa menakutkan Tuan. Tapi senyum tanpa ilmu bisa menyesatkan, maka aku memilih keduanya sedikit-sedikit. Ucapan itu membuat suasana tiba-tiba hening, orang-orang yang semula tertawa, kini terdiam merenung. Ulama muda itu menghela napas panjang, lalu menjabat tangan Abu Nawas. Terima kasih, kau mengajarkan dengan cara yang tidak aku duga. Abu Nawas membalas jabatan tangannya. Dan kau mengingatkanku bahwa ilmu tetap butuh kesungguhan. Mereka berdua pun tertawa bersama. Orang-orang bersorak gembira, beberapa berteriak, "Hidup Abu Nawas, hidup ulama muda!" Pedagang kurma langsung menaikkan harga dagangannya 2 dirham karena suasana pasar jadi ramai lagi. Abu Nawas kemudian berbalik menuju rumahnya, meninggalkan pasar yang masih riuh. Sambil berjalan ia berkata pelan, "Lucu ya, kadang kita berdebat untuk mencari siapa yang benar, padahal yang Tuhan ingin lihat adalah siapa yang tetap rendah hati." Dan begitulah, perdebatan yang tadinya terasa panas, berubah menjadi pelajaran yang lucu dan menenangkan. Abu Nawas membuktikan bahwa tawa yang tulus bisa menjadi jembatan bagi hati-hati yang kaku. Ia menutup hari itu dengan kalimat kecil yang ia tulis di buku catatannya. Ilmu yang dibungkus dengan tawa akan lebih mudah dicerna daripada nasihat yang disampaikan dengan marah. Setelah debat kocak di pasar kemarin, nama Abu Nawas makin terkenal. Bahkan anak-anak kecil di Baghdad mulai bermain sambil meniru gayanya. "Aku Abu Nawas, si tukang logika ajaib. Aku ulama muda yang suka serius." Sampai-sampai ibu-ibu di rumah berkata, "Kalau kau tidak belajar, nanti aku panggil Abu Nawas biar didebat." Begitulah, humor Abu Nawas bukan hanya menghibur, tapi juga jadi bahan candaan seluruh kota. Suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk di beranda rumahnya sambil menikmati segelas teh hangat dan roti madu. Tiba-tiba datang seorang tamu dengan langkah cepat. Siapa lagi kalau bukan ulama muda yang kemarin berdebat dengannya. Tapi kali ini wajahnya tampak lebih cerah dan membawa senyum. "Assalamualaikum Abu Nawas." "Waalaikumsalam, wahai tuan ulama." "Wah, kau datang pagi-pagi. Apakah mau sarapan atau mau debat lagi?" Ulama itu tertawa kecil. "Kali ini bukan untuk berdebat,
Aku cuma ingin menguji sedikit kepintaranmu. Abu Nawas menyilahkan tamunya duduk. Silahkan, tapi ingat, aku hanya pintar kalau sedang kenyang. Ulama itu mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, aku beri pertanyaan sederhana. Tapi, tolong jawab dengan jujur ya. Abu Nawas pura-pura serius. Wah, ini bahaya. Kalau disuruh jujur, aku harus minum teh dulu biar tenang. Setelah meneguk teh, ulama itu mulai bertanya. Abu Nawas, apakah menurutmu orang yang berziarah kubur bisa mendengar doa orang yang datang? Abu Nawas tersenyum lebar. Pertanyaan bagus. Tapi izinkan aku bertanya balik, Tuan Ulama. Apakah orang tidur bisa mendengar kalau kita berteriak di telinganya? Ulama itu menjawab, kadang bisa, kadang tidak. Abu Nawas menyimpali. Nah, begitu juga dengan orang mati. Mereka sudah di alam lain. Mungkin mendengar, mungkin tidak. Tapi yang jelas, yang berdoa tetap dapat pahala. Betul? Ulama itu mengangguk. Jadi, lanjut Abu Nawas, kalau yang berdoa dapat pahala, kenapa harus diperdebatkan apakah yang didoakan mendengar atau tidak? Kan pahala tidak butuh telinga. Kerumunan yang mulai berkumpul di depan rumah Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Bahkan ulama muda itu ikut menunduk sambil tersenyum. Abu Nawas, kau ini benar-benar ajaib. Jawabanmu tidak bisa ditebak. Abu Nawas pura-pura bangga. Itu karena aku belajar logika dari kambing tetangga. Setiap aku panggil, dia menoleh. Tapi kalau aku panggil sambil bawa rumput, dia langsung datang. Dari situ aku belajar, respon tergantung niat. Tawa pecah di mana-mana. Tapi ulama muda itu belum menyerah. Ia kembali bertanya, kalau begitu Abu Nawas, apakah kau sendiri suka ziarah kubur? Abu Nawas mengusap jenggotnya pura-pura berpikir serius. Suka, tapi tergantung waktunya. Kenapa tergantung waktu? Tanya ulama itu penasaran. Karena kalau malam Jumat, banyak orang datang, jadi ramai dan tidak menakutkan. Tapi kalau tengah malam sendirian, yang datang malah takut sendiri sebelum sampai kubur. Orang-orang tertawa geli. Abu Nawas melanjutkan, dan aku ziarah bukan untuk minta rezeki, tapi minta diingatkan bahwa aku juga bakal dikubur. Dan jujur saja, itu lebih menakutkan dari tagihan utang tiap akhir bulan. Suasana pun pecah lagi dengan gelak tawa. Ulama muda itu akhirnya tidak tahan ikut tertawa juga. Abu Nawas, kau ini memang luar biasa. Setiap jawabanmu bukan hanya lucu, tapi juga mengandung pelajaran. Abu Nawas menepuk bahu ulama itu. Wahai Tuan Ulama, kalau semua orang bisa tertawa tanpa marah, maka dunia akan jadi tempat yang lebih damai, karena tawa adalah jembatan antara perbedaan. Namun tiba-tiba dari belakang muncul seorang kakek tua yang ikut nimbrung. Ia berkata lantang, Abu Nawas, aku ingin bertanya juga, kalau seseorang berziarah kubur sambil membawa bunga, apakah itu sunnah? Abu Nawas meliriknya, lalu tersenyum licik. Kalau bunganya buat hiasan tak apa, tapi kalau bunganya buat direndam jadi teh, itu baru luar biasa. Kerumunan langsung meledak lagi. Kakek tua itu tertawa sampai keluar air mata. Kau ini benar-benar tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Abu Nawas menatap semua orang dan berkata pelan, sebenarnya aku hanya ingin mengingatkan satu hal. Orang berziarah kubur bukan karena kuburnya punya kekuatan, tapi karena hatinya ingin melembut. Siapapun yang datang dengan niat baik akan pulang dengan hati lebih tenang. Kata-kata itu membuat semua yang hadir terdiam sesaat. Suasana yang tadi penuh tawa kini berubah hangat. Ulama muda itu menatap Abu Nawas dengan kagum. Kau mengajari orang dengan cara yang tak aku sangka, lewat canda tapi menyentuh hati. Abu Nawas tersenyum. Karena kalau aku bicara serius, orang takut. Tapi kalau aku bicara sambil bercanda, mereka justru berpikir. Tak lama kemudian azan zuhur berkumandang dari kejauhan. Abu Nawas menengadah dan berkata, nah, sekarang waktunya kita berziarah ke masjid dulu, bukan ke kubur. Kerumunan tertawa lagi, tapi kali ini dengan perasaan damai. Ulama muda itu mengangguk dan berjalan bersama Abu Nawas menuju masjid sambil berbisik, aku rasa kalau semua perdebatan di dunia dibumbui dengan sedikit humor, mungkin tak akan ada permusuhan. Abu Nawas menimpali, benar sekali. Karena kadang satu tawa bisa lebih menyatukan daripada 1000 kata. Dan hari itu pun menjadi saksi bahwa Abu Nawas bukan sekedar pelawak, tapi juga guru kehidupan, yang mengajarkan hikmah dengan cara yang membuat orang tersenyum, bukan berdebat. Ia menutup harinya dengan menulis di catatan kecilnya,
Tertawalah bersama orang yang berbeda pendapat. Karena bisa jadi di balik tawanya ada pemahaman baru yang Tuhan kirimkan. Suasana pasar yang awalnya riuh dengan teriakan pedagang, kini berubah jadi seperti arena pertunjukan besar. Semua mata tertuju pada Abu Nawas dan ulama Wahabi yang masih berdiri di tengah-tengah kerumunan. Udara siang terasa hangat, tapi percakapan mereka jauh lebih panas. Meskipun anehnya, bukan karena marah, melainkan karena tawa yang tak kunjung reda. Seorang pedagang buah yang dari tadi sibuk menimbang kurma akhirnya meletakkan timbangan dan berkata, "Wah, ini baru debat, bukan marah-marah, tapi bikin perut sakit gara-gara ketawa." Orang-orang di sekitarnya mengangguk sambil menepuk-nepuk lutut, menahan tawa. Abu Nawas dengan gaya khasnya yang santai dan penuh percaya diri, mulai berbicara lagi. "Wahai Tuan Ulama, katamu ziarah kubur itu bisa menjerumuskan ke syirik, tapi apakah menziarahi orang hidup juga bisa dianggap syirik?" Semua yang mendengar langsung terpingkal. Ulama Wahabi itu sempat membuka mulut tapi kemudian terdiam. "Bagaimana maksudmu Abu Nawas?" Katanya agak bingung. "Begini," kata Abu Nawas mengangkat jari telunjuknya seperti dosen sedang mengajar di kelas. "Ketika kita mengunjungi orang hidup, katakanlah kita menjenguk tetangga yang sakit. Kita datang, berdoa untuk kesembuhannya, dan bahkan membawa buah tangan. Tapi ketika orang itu sudah meninggal, kita datang dengan doa agar diampuni dosanya tanpa membawa apapun. Jadi kalau menjenguk orang hidup boleh, kenapa menjenguk orang mati malah dibilang sesat?" Semua kerumunan meledak lagi dengan tawa campur tepuk tangan. Seorang anak kecil bahkan menirukan gaya Abu Nawas mengangkat jari dan berkata, "Kenapa menjenguk orang hidup boleh, tapi menjenguk orang mati dilarang?" Membuat semua orang makin tergelak. Ulama Wahabi mulai terlihat kikuk. Ia mencoba menjawab dengan tenang. "Karena Rasul melarang berlebihan terhadap kubur. Jangan sampai menyembah orang yang sudah meninggal." Abu Nawas tersenyum. Berarti masalahnya bukan pada kuburnya, tapi pada cara berkunjungnya. Kalau saya datang untuk mengingat mati, mendoakan, dan mengambil pelajaran, berarti saya tidak menyembah, tapi belajar." Semua kerumunan serentak bersorak, "Betul, betul!" Ada yang sampai bersiul, ada juga yang menepuk pundak temannya sambil berkata, "Ini baru Abu Nawas, mulutnya bisa mengalahkan kitab tebal." Beberapa pedagang yang awalnya tidak terlalu paham soal agama pun ikut manggut-manggut. "Ternyata ziarah itu bukan soal kuburnya, tapi niatnya," ujar seorang ibu penjual sayur sambil tersenyum. Salah satu pemuda di antara kerumunan dengan wajah penuh kagum bertanya, "Abu Nawas, kenapa engkau bisa berpikir sejernih itu? Padahal ulama besar pun bisa kalah logika denganmu." Abu Nawas tertawa pelan. "Nak, ilmu itu bukan soal banyaknya buku yang dibaca, tapi bagaimana hati memahami makna. Kalau hatimu ingin kebaikan, maka akalmu akan menemukan jalan untuk memahaminya." Kata-kata itu membuat suasana pasar mendadak hening. Orang-orang menatap Abu Nawas dengan rasa hormat yang tiba-tiba muncul di balik tawa mereka. Bahkan, ulama Wahabi pun tampak mulai melunak, seperti sedang berpikir ulang atas keyakinannya. Namun, tak lama kemudian, Abu Nawas kembali melucu. "Tapi jangan salah, kalau terlalu sering mikir dalam, nanti bisa pusing loh. Lebih baik sambil mikir, sambil ngopi." Semua orang kembali tertawa. Pedagang kopi yang berdiri di pojok langsung menimpali, "Setuju, Abu Nawas minum gratis hari ini." Abu Nawas mengangkat gelasnya dan berujar, "Nah, inilah hikmah ziarah kubur yang sesungguhnya. Kalau niatnya baik, yang hidup pun ikut senang." Seketika tawa kembali menggema. Para pedagang, pembeli hingga anak-anak pasar seolah merasakan kehangatan dari cara Abu Nawas menyampaikan kebenaran. Ia tidak memaksa, tidak memarahi, tapi membuat semua orang berpikir sambil tertawa. Ulama Wahabi yang sejak tadi berusaha mempertahankan argumennya akhirnya tersenyum juga, meskipun masih terlihat malu. "Abu Nawas," katanya pelan, "aku akui, cara bicaramu lembut tapi tajam. Aku datang untuk berdebat, tapi malah mendapat pelajaran." Abu Nawas tersenyum lebar. "Jangan malu wahai ulama. Ilmu itu bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling mengingatkan. Kalau kau lupa, aku ingatkan. Kalau aku salah, kau luruskan. Tapi kalau sama-sama salah, ya kita tertawa saja dulu." Semua orang yang mendengar itu tertawa lagi. Seorang kakek tua itu bahkan berkata sambil mengusap matanya yang basah, "Abu Nawas memang gila, tapi gila dengan cara yang menyembuhkan hati." Debat yang tadinya dianggap serius, kini menjadi tontonan penuh hikmah dan tawa. Orang-orang pulang dengan wajah cerah, sambil membawa cerita baru tentang betapa lucu sekaligus bijaknya Abu Nawas dalam menghadapi perbedaan. Dan di antara gemuruh tawa yang masih tersisa, seseorang berbisik pada temannya, "Mungkin kalau semua perdebatan seperti ini, dunia akan lebih damai." Temannya menjawab sambil tersenyum, "Betul,
Karena Abu Nawas tahu satu rahasia, bahwa kebenaran tidak selalu harus diteriakan, kadang cukup disampaikan dengan tawa. Suasana pasar yang semula heboh, kini berubah jadi campuran antara tawa dan rasa kagum. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas yang logis tapi lucu, ulama Wahabi yang awalnya datang dengan wajah serius, mulai kehilangan ketegangan di wajahnya. Ia berdiri di depan Abu Nawas sambil mengusap janggutnya yang panjang. Matanya menatap tajam. Tapi kali ini bukan dengan marah, melainkan dengan rasa heran yang tulus. "Abu Nawas," katanya pelan namun tegas. "Kau ini aneh. Katamu lucu, tapi di balik setiap kata ada makna yang dalam. Aku datang ingin mengoreksi, tapi justru aku yang dikoreksi." Abu Nawas tersenyum santai, seperti tidak merasa baru saja menang dalam perdebatan. "Wahai ulama, aku ini bukan siapa-siapa. Aku hanya orang bodoh yang suka berpikir ketika orang lain sibuk berdebat. Aku tak ingin membenarkan diriku. Aku hanya ingin kita sama-sama tidak salah paham." Kerumunan pasar makin hening. Orang-orang yang tadi tertawa kini mulai mendengarkan dengan serius. Seorang bapak penjual ayam bakar sampai berhenti menyanyi dagangannya. Matanya menatap tajam ke arah dua tokoh itu, seolah sedang menonton babak terakhir dari pertunjukan besar. Ulama Wahabi menarik napas panjang. "Baiklah," katanya. "Aku harus jujur. Aku datang ke kota ini karena mendengar kabar bahwa kau menyebarkan kebiasaan ziarah kubur yang aku anggap menyimpang. Tapi setelah mendengarmu berbicara, aku paham kau bukan mengajak orang menyembah kubur, melainkan mengingat kematian." Abu Nawas mengangguk pelan. "Betul sekali. Kalau orang mengingat kematian, hatinya jadi lembut. Kalau hatinya lembut, dia tak akan mudah membenci. Bukankah itu yang diajarkan agama? Membuat hati tenang, bukan tegang." Ulama Wahabi mengusap wajahnya dan menunduk. "Aku malu," katanya lirih. "Selama ini aku berdebat dengan banyak orang, dan setiap kali aku merasa menang, tapi tak pernah aku lihat orang tersenyum sepertimu, Abu Nawas. Kau membuatku kalah dengan tawa." Abu Nawas menepuk bahunya dengan lembut. "Tidak ada yang kalah di antara kita, wahai sahabat. Hanya saja, kadang orang sibuk mencari benar, sampai lupa mencari hikmah. Padahal, hikmah itu ibarat madu. Manisnya bisa dirasakan siapa saja, bahkan yang berbeda pendapat." Orang-orang pasar bersorak kecil, sebagian meneteskan air mata haru. Seorang ibu-ibu bahkan berkata, "Andai semua ulama dan orang pandai seperti Abu Nawas, mungkin dunia ini tak perlu debat yang bikin panas hati." Ulama Wahabi tersenyum kecil. "Abu Nawas, mulai hari ini aku berjanji, aku akan menasihati orang dengan lebih lembut. Tidak semua perbedaan harus dimatikan dengan hujah keras." Abu Nawas menimpali cepat. "Nah, itu baru benar. Lagi pula, kalau terlalu keras nanti malah seperti batu. Dipukul makin keras tetap tak berubah. Tapi kalau lembut seperti air, jatuh perlahan, tapi bisa menembus batu juga." Orang-orang tertawa lagi. Kali ini bukan karena kelucuan semata, tapi karena kebijaksanaan yang terselip dalam setiap leluconnya. Ulama Wahabi menatapnya dengan mata berbinar. "Abu Nawas, aku ingin tahu satu hal lagi. Dari mana engkau belajar cara berbicara seperti ini? Aku tahu engkau bukan ulama besar, bukan guru madrasah, tapi bicaramu menyentuh hati." Abu Nawas menjawab dengan gaya khasnya, menundukkan kepala, lalu mengangkatnya perlahan sambil tersenyum nakal. "Aku belajar dari dua tempat, dari kubur dan dari pasar." "Kubur dan pasar?" tanya ulama itu bingung. "Iya," jawab Abu Nawas ringan. "Dari kubur aku belajar bahwa semua manusia akan berakhir di sana, jadi jangan sombong. Dari pasar aku belajar bahwa setiap orang mencari untung, jadi jangan sampai rugi di hadapan Tuhan." Tawa dan tepuk tangan pecah lagi. Tapi kali ini ulama Wahabi pun ikut tertawa keras sampai menepung lututnya. Ia bahkan berkata, "Kau benar-benar gila, Abu Nawas, tapi gila dengan cara yang menenangkan jiwa." Abu Nawas berpura-pura tersinggung. Aku ini bukan gila. Aku cuma terlalu waras di tengah orang yang suka marah." Gelak tawa makin membahana. Suasana pasar kembali hidup.
Tapi kali ini bukan karena jual beli, tapi karena tawa dan kebahagiaan. Semua orang merasa seperti mendapat pelajaran tanpa harus mendengarkan ceramah panjang. Ulama Wahabi akhirnya menyalami Abu Nawas dengan erat. Mulai hari ini, katanya, aku bukan datang untuk berdebat, tapi untuk belajar. Engkau mengajarkan bahwa ziarah kubur bukan sekedar datang ke makam, tapi perjalanan hati untuk mengenal diri. Abu Nawas mengangguk pelan. Betul sekali, dan aku juga belajar darimu, wahai ulama, bahwa niat baik tetap harus dijaga agar tak tergelincir. Kita ini seperti dua sisi dari mata uang. Kalau satu hilang, nilainya tak lengkap. Mereka berdua tertawa bersama, lalu berjalan menyusuri pasar, diikuti pandangan kagum dari warga. Anak-anak kecil menirukan gaya bicara Abu Nawas, pedagang tertawa sambil menirukan ulama Wahabi, dan orang tua-tua menggeleng-geleng sambil berkata, "Lihatlah, ilmu dan tawa bisa bersatu kalau hati bersih." Menjelang sore, Abu Nawas dan ulama Wahabi duduk di warung kopi sederhana. Mereka berbincang santai, bukan lagi soal perbedaan, tapi soal kehidupan. Dari kejauhan, matahari mulai tenggelam perlahan, seolah ikut tersenyum melihat dua manusia yang sebelumnya berdebat, kini tertawa dalam damai. Abu Nawas menatap langit jingga itu dan berkata pelan, "Begitulah hidup. Kadang kita berbeda arah, tapi kalau tujuan kita sama, menuju kebenaran, pasti kita akan bertemu di satu titik juga." Ulama Wahabi mengangguk pelan, dan titik itu, hari ini aku menemukannya di pasar, lewat mulut seorang gila bernama Abu Nawas. Abu Nawas tertawa berbahak. "Awas, nanti kau ikut gila juga." Dan tawa mereka pun menjadi musik penutup sore itu. Tawa yang menyatukan dua pandangan, dua hati, dan dua cara berpikir yang akhirnya sepakat bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tapi jalan menuju saling memahami. Sore mulai turun perlahan di atas kota Baghdad. Sinar matahari yang tadi menyala garang, kini berwarna keemasan, membentuk bayangan panjang di antara tenda-tenda pasar yang mulai sepi. Tapi hari itu, suasana pasar bukan sepi karena dagangan habis, melainkan karena semua orang masih sibuk membicarakan satu hal, perdebatan lucu tapi penuh makna antara Abu Nawas dan ulama Wahabi. Pedagang kain, penjual rempah, tukang roti, bahkan tukang unta pun ikut membahasnya. "Kau dengar tadi waktu Abu Nawas bilang ziarah itu bukan menyembah, tapi mengingat mati," kata seorang pedagang kurma sambil menggaleng kagum. Mulutnya seperti madu, manis tapi bikin berpikir. "Ah, Abu Nawas itu memang aneh," jawab yang lain. "Bicaranya lucu, tapi setelah kau pulang, kata-katanya masih terngiang di kepala." Sementara itu, di sudut pasar, Abu Nawas dan ulama Wahabi duduk santai di warung kopi. Abu Nawas menyeruput kopinya pelan sambil menatap orang-orang yang masih menatapnya dari kejauhan. Ia tersenyum kecil lalu berkata, "Lihatlah mereka, wahai ulama. Tadi pagi sibuk tawar-menawar harga, sekarang sibuk menawar makna." Ulama Wahabi tertawa kecil. "Ya Abu Nawas, aku harus akui, cara bicaramu membuat agama terasa ringan tanpa kehilangan hormat. Biasanya kalau aku berceramah, orang malah menguap." "Ya jelas, kau ceramah pakai nada petir. Orang bukan takut dosa, tapi takut kupingnya meledak." Ulama Wahabi tertawa keras sampai menepuk meja. "Aduh Abu Nawas, kata-katamu itu kalau tak lucu pasti nyakitin." Abu Nawas menatapnya dengan wajah pura-pura polos. "Ah, aku cuma bercanda, tapi serius juga sih. Agama itu seharusnya bikin hati lembut, bukan tegang. Kalau setiap dakwah isinya marah, siapa yang mau datang?" Ulama Wahabi mengangguk pelan. "Benar, dulu aku berpikir semakin keras aku berbicara, semakin besar pengaruhnya. Tapi ternyata suara yang keras belum tentu sampai ke hati." Abu Nawas mengangkat gelas kopinya dan berkata, "Tepat, lihat kopi ini. Airnya panas, tapi aromanya menenangkan. Kalau terlalu panas, tak ada yang mau meminumnya. Tapi kalau hangat, semua orang menikmatinya." Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kopi dan suara pasar yang mulai mereda.
Di sekitar mereka, orang-orang masih memperhatikan, namun bukan lagi dengan rasa ingin tahu, melainkan rasa hormat. Tiba-tiba seorang anak kecil mendedat. "Abu Nawas, bolehkah aku juga ikut ziarah kubur? Aku mau mendoakan ayahku yang sudah meninggal." Abu Nawas menatapnya lembut dan menjawab, "Tentu boleh, anakku. Doa dari anak yang tulus adalah hadiah paling indah bagi orang tuanya di alam sana." Ulama Wahabi menatap pemandangan itu dan hatinya terasa hangat. Ia berkata pelan, "Sekarang aku benar-benar mengerti Abu Nawas. Ziarah bukan sekedar datang ke kubur, tapi tentang menyambung cinta yang tak terputus oleh kematian." Abu Nawas menyenyum. "Nah, itu dia hikmahnya. Kubur itu bukan tempat menyeramkan, tapi tempat mengingat janji bahwa kita semua akan ke sana. Jadi jangan sombong." Beberapa orang yang mendengar percakapan itu mengangguk-angguk. Seorang pedagang berkata pelan, "Ternyata Abu Nawas ini bukan hanya pelawak, tapi guru lidah juga." Abu Nawas mendengar itu dan tertawa kecil. "Aku guru? Wah, jangan salah. Aku sendiri masih sering ditegur istriku karena lupa beli bawang." Tawa pun pecah lagi, tapi dari balik tawa itu ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan. Semua orang di pasar hari itu merasa seperti mendapat pelajaran besar tanpa merasa digurui. Ulama Wahabi lalu berkata, "Abu Nawas, mungkin Tuhan memang memberimu cara yang unik untuk berdakwah. Kau tak berteriak, tapi pesanmu sampai. Kau tak menunjuk-nunjuk, tapi orang merasa tersentuh." Abu Nawas menatapnya dengan wajah penuh makna. "Itulah rahasia ilmu, wahai sahabat. Kadang orang belajar bertahun-tahun untuk pandai berbicara, tapi lupa belajar untuk pandai mendengarkan. Aku hanya belajar mendengar hati orang lain." "Dan apa hasilnya?" tanya ulama itu penasaran. Abu Nawas menjawab santai, "Hasilnya, orang yang merasa didengar akhirnya mau mendengarkan juga, dan disitulah hikmah bisa masuk." Mendengar itu, ulama Wahabi tersenyum lebar. Ia menatap langit yang mulai memerah dan berkata, "Abu Nawas, mungkin Tuhan memang mempetakan kita bertemu di pasar ini bukan kebetulan. Aku datang dengan niat menegur, tapi pulang dengan hati yang lebih lembut." Abu Nawas menepuk bahunya pelan. "Betul sekali. Tuhan selalu punya cara lucu untuk mengajar manusia. Kadang lewat kitab, kadang lewat mimpi, kadang lewat orang aneh seperti aku." Semua orang tertawa lagi. Seorang nenek yang dari tadi duduk di pojok warung berkomentar, "Abu Nawas ini kalau ngomong bisa bikin orang pusing, tapi yang pusing malah senang." Abu Nawas menatapnya sambil tersenyum. "Begitulah, Nek. Kalau semua hal bisa dijelaskan dengan tawa, buat apa marah? Hidup sudah cukup berat, jangan ditambah debat." Suasana menjadi hangat dan damai. Semua orang merasa seperti baru keluar dari majelis ilmu yang menyenangkan. Tak ada teriakan, tak ada tudingan, hanya tawa, kopi, dan pelajaran hidup yang sederhana. Ulama Wahabi akhirnya berdiri, menatap Abu Nawas dengan penuh hormat. "Kau benar, Abu Nawas. Hikmah hari ini akan aku bawa kemanapun aku berdakwah. Aku ingin belajar bicara seperti dirimu, lembut, lucu, tapi membekas di hati." Abu Nawas menyenyum lebar. "Kalau begitu, kau sudah separuh jalan menuju kebijaksanaan. Separuh sisanya tinggal satu hal." "Apa itu?" tanya ulama itu penasaran. Abu Nawas tertawa. "Belajar menertawakan dirimu sendiri sebelum menertawakan orang lain." Tawa orang-orang kembali pecah. Suara itu menggema hingga ke ujung pasar, membuat hari yang mulai gelap terasa terang. Dan di antara suara tawa itu, satu hal menjadi jelas. Hikmah tak selalu datang dari mimbar tinggi, kadang justru muncul dari pasar ramai lewat lidah seorang gila yang berhati bijak bernama Abu Nawas. Sore di Baghdad berubah menjadi malam yang lembut. Lampu-lampu minyak di sepanjang pasar mulai menyala, memantulkan cahaya kekuningan yang menenangkan. Angin berhembus pelan membawa aroma roti panggang, kopi hangat, dan tawa yang belum sepenuhnya hilang. Di tengah suasana itu, Abu Nawas duduk di bangku kayu tua bersama ulama Wahabi yang kini tampak lebih tenang, jauh berbeda dari ketika pertama kali datang dengan wajah serius dan dahi berkerut. Ulama itu menatap ke langit malam yang bertabur bintang dan berkata, "Abu Nawas, aku datang ke kota ini dengan niat ingin meluruskanmu. Tapi yang terjadi justru kau yang meluruskan hatiku. Sungguh, aku tidak pernah merasa kalah dalam perdebatan seindah ini."
Abu Nawas tersenyum lebar. "Ah, wahai ulama, siapa bilang kau kalah? Justru kau menang. Menang melawan egomu. Orang yang bisa menundukkan hati lebih hebat dari yang bisa menundukkan 1000 orang." Ulama Wahabi tertunduk. Aku baru sadar, terkadang aku terlalu sibuk ingin benar, sampai lupa untuk bijak. Abu Nawas tertawa kecil. "Haha, nah, itu penyakit umum para ahli ilmu. Terlalu banyak hafal dalil, tapi lupa bagaimana tersenyum. Padahal senyum juga sunnah, bukan?" Tawa pun kembali pecah di antara mereka. Orang-orang yang lewat menatap mereka sambil tersenyum, merasa bahagia melihat dua tokoh yang tadi sempat berdebat, kini duduk seperti sahabat lama. Lalu Abu Nawas meminum kopinya perlahan dan berkata, "Wahai sahabatku, tahu tidak, ilmu itu seperti kopi ini. Kalau kau tuangkan terlalu cepat, bisa tumpah dan panasnya menyakiti orang lain. Tapi kalau kau tuangkan perlahan, orang lain bisa menikmatinya." Ulama Wahabi mengangguk sambil tersenyum. Aku akan ingat itu. Mulai hari ini, aku akan berdakwah seperti menyiapkan kopi. Pelan, hangat, dan manis di hati. "Bagus," kata Abu Nawas sambil mengangkat jari. "Tapi jangan lupa gula. Kalau ceramahmu terlalu pahit, jamaah bisa kabur ke warung sebelah." Suasana kembali riuh dengan tawa. Seorang pemuda yang kebetulan mendengar berkata, "Abu Nawas, bolehkah aku menulis kata-katamu itu? Aku ingin belajar jadi dai yang lucu tapi bijak seperti engkau." Abu Nawas menatapnya dengan mata berbinar. "Silahkan anak muda, tapi ingat satu hal, jangan belajar untuk jadi lucu. Belajarlah untuk membuat orang bahagia. Karena kebahagiaan adalah bahasa dakwah yang paling cepat masuk ke hati manusia." Pemuda itu tertunduk. "Masya Allah, ucapanmu lebih lembut dari angin malam." Abu Nawas menyoak. "Dan lebih cepat juga hilangnya kalau tidak diamalkan." Tawa pun kembali bergema di antara mereka. Tapi di balik leluconnya, setiap kata Abu Nawas seperti menembus hati. Ia memang dikenal kocak, tapi yang lebih dalam dari kekocakannya adalah kebijaksanaan yang mengalir alami. Ulama Wahabi lalu berkata, "Abu Nawas, aku kini memahami sesuatu yang tak pernah aku temukan di kitab manapun, bahwa kebenaran tidak hanya diucapkan dengan dalil, tapi dirasakan lewat akhlak." Abu Nawas mengangguk. "Betul sahabatku. Dalil itu seperti peta, tapi akhlak itu seperti kompas. Kau bisa hafal peta dunia, tapi tanpa kompas, kau tetap bisa tersesat." Ulama Wahabi menatapnya dalam. Dan hari ini, kompas itu datang lewat seorang gila bernama Abu Nawas. Abu Nawas tertawa berbahak. "Wah, kalau begitu, jangan-jangan kau juga mulai gila, wahai ulama." Semua orang yang mendengar ikut tertawa. Bahkan penjaga warung sampai menyeka air mata karena tak bisa menahan tawa dan haru sekaligus. Lalu Abu Nawas berdiri menatap ke arah pasar yang mulai sepi dan berkata dengan nada lembut, "Wahai semua yang hadir hari ini, dengarkan baik-baik. Perdebatan itu boleh, asal tak membuat hati hitam. Ziarah kubur itu baik, asal niatnya benar. Dan agama itu indah, asal dijalani dengan kasih, bukan marah." Semua yang mendengar menundukkan kepala. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pelukan hangat di malam dingin. Abu Nawas melanjutkan, "Kalau engkau berziarah, jangan bawa bunga, bawa doa. Jangan bawa rasa takut, bawa rasa cinta. Karena yang tidur di bawah tanah itu bukan musuhmu, tapi saudaramu yang mendahului." Ulama Wahabi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Engkau benar Abu Nawas. Aku ingin mengziarahi ayahku malam ini, bukan untuk apa-apa, tapi untuk berterima kasih. Dan kalau boleh jujur, aku ingin berziarah ke hatiku sendiri. Karena di sana banyak dosa yang perlu kubangkitkan kembali dengan taubat." Abu Nawas mengangguk. "Nah, itu ziarah yang paling mulia. Ziarah ke dalam diri. Karena sebelum mengunjungi kubur orang lain, kita harus mengenal kubur dalam hati sendiri." Semua orang yang mendengarkan terdiam. Angin malam meniup lembut,
seolah menyetujui kata-kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas menengadah ke langit dan berucap, "Ya Allah, Engkau yang maha lembut, lembutkanlah hati kami agar tidak mudah membenci. Jadikan ilmu kami cahaya, bukan senjata. Jadikan tawa kami ibadah, bukan penghinaan." Ulama Wahabi mengucap amin dengan suara bergetar. Orang-orang di sekitar ikut menirukan, dan malam itu berubah menjadi majelis doa yang tenang, tanpa mimbar, tanpa sorban besar, hanya hati-hati yang saling belajar memahami. Abu Nawas kemudian menatap ulama itu dan berkata pelan, "Sahabatku, perbedaan itu bukan diciptakan untuk memisahkan kita, tapi untuk menguji siapa yang paling sabar dan rendah hati." Ulama Wahabi mengangguk. "Betul sahabatku, dan malam ini aku belajar, sabar bukan berarti diam, tapi berbicara dengan cinta." Abu Nawas tersenyum puas. "Nah, itu dia. Sekarang kau bukan hanya ulama, tapi juga penyair." Tawa ledak lagi menutup malam yang penuh hikmah. Abu Nawas pun melangkah pergi dengan jubahnya yang sederhana, meninggalkan kesan mendalam di hati semua orang. Dan begitulah kisahnya. Debat yang dimulai dengan perbedaan, diakhiri dengan persahabatan. Di antara tawa dan kopi, manusia kembali diingatkan bahwa agama sejatinya bukan untuk bertengkar, tapi untuk menenangkan. Sebab, sebagaimana kata Abu Nawas sebelum ia pergi malam itu, yang mati butuh doa, yang hidup butuh kasih. Kalau dua-duanya kita beri, dunia akan damai tanpa perlu debat lagi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini membuat kita semua lebih bijak, lebih tenang, dan tetap tertawa meski berbeda pandangan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan cerita lucu penuh hikmah. Semoga Allah limpahkan rahmat dan kebahagiaan untuk Anda semua. Sampai jumpa di kisah Abu Nawas berikutnya.